Langitayu, sebuah kota kecil di Pati, Jawa Tengah, mulai meredup, menyisakan semburat oranye dan abu-abu di ufuk barat. Di bawah langit yang suram itu, berdiri kokoh bekas rumah sakit Tayu, sebuah bangunan tua dengan arsitektur kolonial yang kini sepenuhnya menyerah pada invasi lumut dan semak belukar. Rumah sakit ini telah lama kosong. Fungsinya sebagai tempat penyembuhan telah digantikan oleh reputasi gelap yang menyelimuti sejarahnya. Malam itu, tim dari kanal YouTube populer Paranormal Nusantara kembali untuk yang ketiga kalinya. Rian, pemimpin tim yang selalu tampak tenang dan bertekad, menyalakan kamera utamanya. Di hadapan lensa, ia memperkenalkan misi mereka dengan suara yang rendah namun jelas. Selamat malam, Nusantara. Kami kembali ke rumah sakit Tayu. Tempat ini menyimpan cerita-cerita kelam dari masa lalu, termasuk legenda tentang pasien yang hilang dan rumor mengenai sosok perawat tanpa wajah. Di belakang Rian, Lina yang bertugas sebagai teknisi audiovisual terlihat sangat tidak nyaman. Ia menggenggam erat alat pengukur medan elektromagnetik EMF di tangannya. Peralatan canggih itu seolah menjadi satu-satunya penghubung dirinya dengan realitas. Sementara itu, Dion, pria dengan perawakan besar yang paling skeptis di antara mereka, berdiri siap dengan kamera kedua. Kehadirannya berfungsi sebagai penyeimbang logis dalam setiap eksplorasi spiritual. Mereka melangkah memasuki lobi utama. Udara seketika terasa mencekik dan lebih dingin. Sebuah kontras yang mencolok dengan suhu malam di luar. Lapisan debu yang tebal menyambut setiap pijakan, meninggalkan jejak yang tajam di lantai keramik yang retak. Rian menyorotkan senternya ke meja resepsionis yang sudah lapuk. Ia menjelaskan bahwa rumah sakit ini ditutup pada akhir tahun 1970-an. Alasan penutupan resminya samar, tetapi desas-desus yang beredar mengarah pada serangkaian insiden misterius yang berpuncak pada hilangnya 8 pasien secara mendadak dalam satu malam. Saat Rian sedang berbicara, EMF meter di tangan Lina mengeluarkan bunyi alarm yang keras. Jarumnya melonjak, menunjukkan lonjakan radiasi elektromagnetik yang abnormal, fenomena yang sering mereka kaitkan dengan kehadiran entitas non-fisik. Wajah Lina memucat. Rian, angkanya melonjak gila-gilaan. Ini bukan gangguan sinyal biasa, ucapnya. Suaranya terdengar tercekat. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke bangsal anak, yang menurut Rian seringkali menjadi pusat energi emosional yang kuat. Lorong menuju bangsal tersebut terasa semakin sempit dan pengap. Di salah satu kamar, mereka menemukan ranjang besi tua yang sudah berkarat. Di atasnya teronggok sebuah boneka kain kotor tanpa mata. Begitu Rian mengambil boneka itu, mikrofon sensitif, Lina menangkap sebuah anomali audio. Bukan berupa jeritan atau tangisan, melainkan suara bisikan yang sangat lirih, mirip dengan tarikan napas yang tertekan. Pulanglah. Bisikan itu terdengar jelas di telinga Lina. Ia menjatuhkan alat rekamnya. Panik. Aku mendengarnya. Langsung. Itu suara seorang wanita, seru Lina histeris. Rian berusaha menenangkan Lina sambil meminta Dion merekam sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sana, Ryan mencoba memutar ulang rekaman. Hasilnya nihil. Audio recorder hanya menangkap keheningan. Dia sengaja menunjukkan kehadirannya, tapi tidak ingin terekam, simpul Rian. Mereka terpaksa mengakhiri eksplorasi itu. Saat mereka berjalan keluar, Lina bersumpah. Ia mencium aroma aneh yang samar. Bau sedap malam yang bercampur dengan bau disinfektan basi. Aroma khas dari masa lalu rumah sakit ini. Rian memutuskan mereka harus kembali. Ada kisah nyata di balik misteri ini yang harus segera mereka pecahkan. Keesokan harinya, Rian dan Lina memutuskan untuk mengubah total strategi mereka. Mereka meninggalkan peralatan eksplorasi dan beralih fokus pada penyelidikan historis. Mereka mengarahkan langkah ke kantor arsip daerah dan perpustakaan Kota Pati. Dion, yang masih terguncang oleh insiden malam sebelumnya, memilih untuk tetap di hotel, menjaga perlengkapan. Di perpustakaan yang lembab, Rian dan Lina
Menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri clipping koran lama, mereka berhasil mengkonfirmasi penutupan rumah sakit Tayu pada tahun 1978. Walaupun alasan resmi menyebutkan kelayakan bangunan yang menurun, mereka menemukan satu artikel kecil yang lebih menarik. Artikel yang ditulis oleh seorang jurnalis lokal bernama Bambang Susilo. Pada waktu itu, Bambang Susilo secara implisit menulis tentang tragedi Malam Angker, mengisyaratkan bahwa peristiwa hilangnya 8 pasien di Chutap Tutaipai secara sengaja oleh pihak rumah sakit dan otoritas setempat. Artikel tersebut juga menyebut nama seorang saksi penting yang tiba-tiba dipindahkan dan dibungkam. Kepala perawat Amirah adalah kunci untuk membuka rahasia ini, kata Ryan. Sambil mengambil foto clipping koran yang sudah menguning tersebut, menggunakan koneksi yang Ryan miliki, mereka berhasil melacak putra dari jurnalis tersebut. Bambang Susilo sudah lama meninggal, tetapi putranya, Teguh, seorang kolektor barang antik, masih tinggal di rumah peninggalan ayahnya di Juwana. Teguh awalnya enggan untuk berbagi cerita. Ia hanya mengingat bahwa ayahnya menjadi sangat tertutup setelah menulis artikel kontroversial itu. Ayah selalu bilang, rumah sakit itu bukan hanya tempat kematian, itu adalah tempat kebohongan dikuburkan, ujar Teguh, sambil menunjuk ke sebuah kotak B3 logam yang berkarat di sudut ruangan. Ayahnya menyimpan kotak itu sebagai bukti terakhir dari penyelidikannya. Teguh akhirnya menyerahkan kotak kuno itu. Di dalamnya, Ryan menemukan kartu identitas perawat yang rusak, sebuah jarum suntik tanpa label, dan yang paling penting, sebuah foto hitam putih rombongan perawat. Ada satu perawat di barisan belakang yang wajahnya sengaja dicoret dengan tinta hitam tebal. Kartu identitas yang rusak itu milik perawat bernama Siti. Inilah dia, perawat tanpa wajah, bisik Lina. Perasaan dingin merayapinya lagi. Ryan yakin bahwa wajah perawat Siti sengaja dihilangkan dari catatan sejarah. Ia mulai menyusun kronologi. Hilangnya pasien, pemberitaan Bambang Susilo, dan penghapusan identitas perawat Siti. Mereka mendapatkan informasi tambahan dari Teguh. Ayahnya pernah menyebut bahwa perawat Siti adalah satu-satunya staf yang memiliki akses ke ruang isolasi bawah tanah, RIT, tempat rahasia yang konon digunakan untuk menyimpan obat-obatan terlarang. Malam harinya, Ryan, Lina, dan Dion kembali ke rumah sakit Tayu. Mereka menyusup tanpa pemberitahuan. Bau sedap malam yang bercampur desinfektan kembali tercium. Target mereka kini jelas, menemukan pintu menuju RIT. Setelah mencari di sayap belakang, jauh dari bangsal utama, Dion menemukan tumpukan kain operasi. Di baliknya, terlihat sebuah pintu besi kecil yang tersembunyi di lantai. Dion menggunakan linggis. Setelah gesekan logam yang memekakan telinga, pintu itu terangkat. Udara lembab, bau tanah basah, dan kegelapan total menyambut mereka. Tangga curam di bawahnya adalah jalan menuju misteri yang sudah puluhan tahun terkubur. Ryan adalah yang pertama menuruni tangga batu yang curam. Senter di kepalanya hanya mampu menghasilkan lingkaran cahaya kecil di tengah kegelapan yang pekat. Lina mengikuti di belakang, memegang perekam audio. Sementara Dion berada di posisi terakhir, menjaga keamanan mereka. Udara di bawah tanah terasa jauh lebih berat, pengap, dan beraroma campuran antara besi tua dan belerang. Tangga itu mengarah ke koridor. Batu sempit yang desainnya berbeda total dari bangunan di atas. Dinding koridor dipenuhi ukiran yang menyerupai sketsa anatomi, namun tampak sangat mengerikan. Lina Verbisik menyatakan bahwa struktur ini terlihat seperti bunker rahasia yang usianya lebih tua dari rumah sakit itu sendiri. Koridor sempit itu akhirnya berakhir di sebuah ruangan besar, ruang isolasi bawah tanah, RIT. Di tengah ruangan terdapat meja operasi logam yang sudah berkarat dengan tali pengikat kulit yang menggantung. Di sekelilingnya terdapat 6 sel jeruji besi kokoh. Tempat ini tampak lebih mirip ruang penyiksaan daripada ruang perawatan isolasi. Ryan menemukan sesuatu yang penting di salah satu jeruji. Sebuah jaket perawat putih kotor
tersangkut di palang besi. Ia mengambilnya dengan hati-hati. Di saku haket terdapat lencana nama bertuliskan Siti. Ini milik perawat Siti. Perawat yang wajahnya dihapus dari foto itu, kata Ryan, merasakan gelombang simpati. Begitu Ryan memegang jaket tersebut, Lina merasakan lonjakan energi spiritual yang dahsyat. Ia mundur beberapa langkah, matanya membesar karena ketakutan. "Ryan, kita harus segera keluar. Aku merasakan kehadiran yang sangat marah," desak Lina. Suaranya dipenuhi kepanikan. Tiba-tiba, dari ujung ruangan yang gelap, terdengar suara. Bukan lagi bisikan, melainkan gerungan yang panjang dan menyayat hati. Seperti rintihan kesakitan yang sudah lama tertahan. Suara itu beresonansi kuat di seluruh ruangan batu. Ryan segera menarik Lina dan mereka berlari kembali ke koridor. Namun, saat mereka mencapai tangga, pintu besi kecil itu tiba-tiba terbanting, menutup dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Pintu itu terkunci, menjebak mereka di bawah tanah. Dion berusaha mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga, tetapi seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya dari dalam. Gerungan di belakang mereka semakin keras. Ryan melihat bercak darah kering yang sudah menghitam di bagian belakang jaket Siti. Ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Perawat Siti bukanlah pelaku, melainkan korban ke-9 yang lenyap di tengah kepanikan. Ryan melihat ada tulisan yang diukir kasar pada dinding koridor, tepat di sebelah pintu yang terkunci. Tulisannya berantakan, dibuat menggunakan benda tajam. Isinya, "Dia datang untuk kami. Semua salah kepala Amira. Obat-obatan yang salah. Dia membunuh kami." Di bawah tulisan itu, terdapat sketsa kasar seorang wanita dengan topi perawat, tetapi wajahnya kosong tanpa mata. Hanya berupa cekungan hitam, perawat tanpa wajah. Sosok yang menanti mereka. Gerungan itu kini berubah menjadi langkah kaki yang menyeret. Semakin mendekat, diikuti suara gesekan logam yang menusuk telinga. Tiba-tiba, senter Dion mati total. Mereka terperangkap dalam kegelapan absolut. "Lari!" Sembunyi ke ruangan penyimpanan, perintah Ryan. Mereka merangkak masuk ke celah kecil di dinding. Saat mereka bersembunyi, suara tarikan napas berat terdengar tepat di seberang dinding batu. Entitas itu tahu persis lokasi mereka. Dion secara tidak sengaja menjatuhkan botol minum. Terdengar bunyi krak di dinding dan bayangan tangan besar muncul, mencakar dinding batu di atas kepala mereka. Dalam celah sempit itu, mereka bertiga terjebak dalam kengerian yang mencekam. Mereka tidak bisa bergerak. Dan di luar, suara cakaran di dinding batu semakin agresif dan brutal. Ryan memeluk Lina, berusaha menenangkannya dalam kegelapan. Ia menggunakan cahaya redup dari ponselnya untuk melihat sekeliling ruangan penyimpanan obat-obatan bekas. Di sudut ruangan, Ryan melihat tumpukan kaleng tua. Di antara tumpukan itu, ia menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hijau tua. Ia segera meraih buku itu. Itu adalah buku harian kepala perawat Amira. Dengan tangan gemetar, Ryan membuka buku tersebut. Halaman-halaman itu dipenuhi tulisan tangan rapi yang mencatat peristiwa sekitar tahun 1977 hingga 1978. Buku harian itu berisi pengakuan yang mengejutkan. 15 Maret 1978. Proyek obat baru yang didesak militer gagal total. Saya diperintahkan DR Heru melakukan uji coba akhir pada 8 pasien terminal DIRIT. Dosisnya salah. Obat itu tidak menyembuhkan. Justru, obat itu mengubah mereka menjadi makhluk yang tak terkendali. 25 Maret 1978 malam, tragedi. Siti menemukan sisa obat dan mengancam untuk membocorkan kejahatan ini kepada jurnalis Bambang. Saya tidak bisa membiarkannya. Saat dia berada di dalam RIT, saya mengunci pintu besi dari luar. Saya melihat para pasien yang mengamuk menyerang Siti. Untuk menutupinya, kami sepakat menghilangkan Siti dan membuatnya Sioliola. Dia melarikan diri. Ryan berhenti membaca,
Napasnya tercekat. Lina Teresak. Kebenaran yang mereka hadapi bukanlah sekadar hantu biasa, melainkan manifestasi kemarahan dari korban eksperimen medis yang mengerikan. Perawat Siti dibunuh demi menutupi pembunuhan massal yang dilakukan oleh kepala perawat Amira dan DR. Heru di luar sela. Suara cakaran tiba-tiba terhenti. Keheningan yang menggantikan kegaduhan itu jauh lebih menakutkan. Rian merasakan hawa panas menyeruak di dalam celah. Ponselnya mati total. Kegelapan mutlak kembali menyelimuti mereka. Kemudian sebuah suara, gerungan wanita yang kini terdengar seperti tangisan keputusasaan, terdengar tepat di sebelah Rian. Kau tahu semuanya. Lina mengherit. Ia menyentuh dinding batu di sebelahnya, dan tangannya merasakan cairan yang lembut dan lengket. Ada darah. Rian, cairan merah kental di dinding, seru Lina. Dion meraba area itu. Cairan itu memiliki bau manis yang aneh. Bukan bau besi khas darah. Rian menyalakan korek api. Dalam kilatan cahaya kecil, ia melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Dinding di depan mereka tidak lagi berupa batu. Mereka diimpit oleh dinding yang terbuat dari kulit dan daging yang bergerak perlahan, mendorong mereka semakin ke dalam. Dion berteriak penuh kengerian. Manifestasi fisik dari 9 roh yang tersiksa telah menjebak mereka. Rian tahu, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menyelesaikan misi Siti. Membuka pintu dan membongkar kejahatan ini. Ia mencengkeram buku harian itu dan merangkak menuju pintu. Namun, di depan pintu yang terkunci, sosok perawat tanpa wajah kini berdiri diam, menghalangi jalan keluar. Sosok itu seolah berkata, rahasia ini akan terkubur selamanya di sini. Pertemuan langsung dengan entitas perawat tanpa wajah di koridor batu itu menghentikan langkah Rian. Ia menyadari bahwa perlawanan fisik tidak mungkin dilakukan terhadap manifestasi rasa, sakit, dan pengkhianatan yang begitu besar. Sosok hantu itu bukan hanya ingin membunuh mereka, tetapi juga berusaha memastikan buku harian Amira tidak pernah dilihat oleh dunia luar. Siti, aku tahu kau mendengarku, teriak Rian. Suaranya parau karena ketakutan. Ia mengangkat buku harian itu tinggi-tinggi. Kami datang bukan untuk menutupinya. Kami ingin mengungkap kejahatan yang membunuhmu. Amira dan Heru adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab. Begitu Rian menyebut nama Amira, sosok bayangan itu tampak bergetar. Manifestasi kulit dan daging yang menghimpit mereka di celah persembunyian melemah sejenak, memberikan sedikit ruang. Saat itulah Dion mengambil tindakan drastis. Ia sadar ia adalah satu-satunya dengan kekuatan fisik untuk menciptakan gangguan. Rian, aku akan menarik perhatiannya. Bawa Lina dan lari ke pintu itu. Sekarang, Dion menarik napas, meraih senter yang sempat ia jatuhkan, dan melemparkannya ke ujung koridor, jauh dari pintu keluar. Cahaya kecil itu berhasil mengalihkan fokus sosok perawat tanpa wajah. Sosok itu tampak berbalik, bergerak lambat menuju sumber cahaya yang baru. Jangan, Dion, teriak Lina. Air mata membasahi wajahnya. Pergi, balas Dion dengan suara lantang. Rian tahu ini adalah kesempatan terakhir mereka. Ia menarik Lina dengan sekuat tenaga, dan mereka berlari menembus koridor. Rian membenturkan bahunya ke pintu besi yang terkunci berkali-kali, berusaha memaksa engsel yang berkarat itu terbuka. Kemudian mereka mendengar teriakan Dion, bukan teriakan ketakutan, melainkan suara kemarahan dan perlawanan. Terdengar bunyi retakan yang mengerikan, diikuti oleh keheningan yang sangat cepat dan total. Rian berhasil membuka pintu besi sedikit dan menarik Lina keluar. Mereka merangkak kembali ke lantai rumah sakit yang berdebu. Mereka terengah-engah. Lina menangis histeris. Mereka telah meninggalkan Dion di bawah sana. Kita harus kembali untuknya, pinta Lina. Rian menggeleng. Hatinya hancur. Dia mengorbankan dirinya. Jika kita kembali sekarang, pengorbanannya akan sia-sia. Kita harus selesaikan apa yang kita mulai. Kita harus membawa bukti ini keluar.
Kita harus memenangkan ini demi Dion. Mereka meninggalkan rumah sakit tua itu, membawa serta buku harian Amira yang penuh pengakuan mengerikan. Keesokan paginya, Rian melaporkan insiden dan hilangnya Dion ke pihak kepolisian Tayu, menyerahkan buku harian itu sebagai bukti utama. Polisi awalnya ragu, tetapi pengakuan eksperimen rahasia yang tertulis dalam buku itu membuat mereka terkejut. Penyelidikan resmi segera dimulai. Polisi dan tim forensik menggerebek rumah sakit Tayu. Mereka menemukan pintu bawah tanah terkunci, dan setelah dibuka, mereka hanya menemukan jaket kulit Dion yang robek di samping meja operasi, serta simbol palang di atas angka 9 yang terukir kasar di dinding. Dion telah lenyap. Dr. Heru sudah meninggal. Fokus penyelidikan bergeser ke kepala perawat Amira. Berkat bukti dari buku harian, polisi berhasil melacak Amira yang kini berada di panti jompo di Semarang. Di bawah interogasi, Amira yang sudah tua dan sakit akhirnya mengakui semua tentang eksperimen militer, efek mengerikan, obat-obatan, dan pembunuhan perawat Siti. Kasus rumah sakit Tayu yang ditutup rapat selama puluhan tahun akhirnya terungkap. Rian dan Lina meski berduka telah berhasil mengungkap kejahatan kelam ini. Namun, satu pertanyaan tetap menggantung. Di mana jasad Dion? Berita tentang kejahatan di rumah sakit Tayu Pati menjadi sorotan nasional. Kisah ini menjadi peringatan yang menyakitkan tentang batasan etika dalam penelitian medis. Kepala perawat Amira diadili, hukumannya diringankan mengingat kondisi mental dan fisiknya yang sudah sangat tua. Beberapa minggu setelah Amira membuat pengakuan, Rian menerima surat dari panti jompo. Amira telah meninggal dalam tidurnya. Namun, sebelum berpulang, ia meninggalkan sepucuk surat khusus untuk Rian. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang sangat gemetar. "Nah, Rian, aku berterima kasih. Kau telah membebaskanku dari beban dosaku selama ini. Aku adalah penjara bagi Siti dan 8 pasien lain. Aku selalu mencium bau sedap malam yang aku yakini sebagai kutukan. Sekarang aku tahu itu adalah aroma pembalasan tentang temanmu. Dion, sosok Siti tidak mengambilnya sebagai korban, tetapi sebagai penjaga kebenaran. Siti menyimpannya di tempat yang tenang, tempat di mana ke-9 korban itu akhirnya akan beristirahat. Carilah sumur tua yang tersembunyi di belakang Rit. Sumur itu menyimpan rahasia terakhir. Rumah sakit Tayu, Rian dan Lina kembali ke bekas rumah sakit itu. Kali ini ditemani Teguh yang ikut menawarkan bantuan. Meskipun polisi telah menutup Rit, Rian memiliki kunci dan izin untuk masuk kembali. Mereka menuruni tangga batu menuju ruang bawah tanah. Di ruang isolasi, mereka kembali melihat ukiran palang di atas angka 9. Di belakang salah satu jeruji, mereka menemukan sumur tua yang tertutup rapat oleh batu besar dan disamarkan dengan sempurna. Dengan peralatan yang dibawa Teguh, mereka berhasil mengangkat penutup sumur. Sumur itu sangat dalam, gelap, dan berbau air tanah segar. Tidak ada lagi bau sedap malam atau disinfektan. Saat senter mereka menembus kegelapan, mereka melihatnya 7 kotak kayu yang terikat tali mengambang di permukaan air, dan di samping kotak-kotak itu terbaring jasad Dion yang masih utuh. Wajahnya tenang, seolah ia hanya tertidur pulas. Di tangan terselip sebuah jarum suntik besar. Mereka membawa jasad Dion keluar untuk diserahkan kepada keluarganya. Ketika kotak-kotak kayu itu dibuka, di dalamnya terdapat 8 jasad pasien yang hilang, dibungkus kain kafan dan dirawat dengan baik. Teguh menjelaskan bahwa sumur tersebut, menurut cerita leluhurnya, adalah sumur ketenangan abadi yang digunakan untuk menguburkan orang-orang yang meninggal secara tragis. Agar arwah mereka dapat beristirahat dengan damai, perawat Siti tidak membunuh Dion. Ia mengambilnya setelah Dion meninggal karena serangan jantung yang dipicu syok hebat. Siti telah menyelesaikan tugas terakhirnya, menguburkan semua korban, termasuk dirinya sendiri,
dengan layak. Perawat tanpa wajah adalah simbol penderitaan yang akhirnya menemukan pengampunan. Setelah jasad ke-9 korban dikuburkan dengan layak, bau busuk dan mencekam di rumah sakit, Tayu hilang sepenuhnya. Rumah sakit itu kini sunyi. Rumah sakit Tayu dibiarkan berdiri sebagai monumen peringatan bagi ke-9 jiwa yang terkorban. Rian dan Lina, meski berduka atas kehilangan sahabat mereka, melanjutkan hidup. Mereka telah mengungkap kebenaran yang terkubur selama puluhan tahun. Misteri rumah sakit Tayu Pati telah usai, meninggalkan ketenangan abadi. Dampak dari pengungkapan kejahatan rumah sakit Tayu meresap dalam sejarah lokal. Kepala perawat Amira akhirnya meninggal dunia di panti jompo. Sebelum meninggal, ia meninggalkan surat wasiat yang mengubah segalanya. Amira tidak hanya mengakui kejahatannya, tetapi juga memberikan petunjuk kunci mengenai nasib Dion. Isi surat Amira sangat jelas. Dion tidak diambil sebagai korban, melainkan sebagai penjaga kebenaran oleh entitas yang kini dikenali sebagai perawat Siti. Amira menulis bahwa Siti menyimpan Dion di tempat yang aman, tempat di mana ke-9 korban dirinya dan 8 pasien akhirnya menemukan kedamaian. Petunjuk Amira mengarah pada sumur tua yang tersembunyi di belakang ruang isolasi bawah tanah. Rian dan Lina ditemani oleh Teguh kembali ke bawah tanah. Mereka memasuki yang kini terasa dingin, namun tidak lagi mencekam. Di sudut ruangan, tersembunyi di balik jeruji besi, mereka menemukan sumur kuno yang tertutup batu besar. Menggunakan alat berat, mereka berhasil mengangkat penutup sumur. Sumur itu sangat dalam, airnya gelap, dan yang mengejutkan, udaranya berbau segar. Tanpa jejak bau sedap malam atau disinfektan, saat mereka menyinari kedalaman sumur, pemandangan itu terasa surreal. Di permukaan air, mengambang 7 kotak kayu yang diikat rapi. Di samping kotak-kotak tersebut, terbaring jasad Dion yang masih utuh. Wajahnya menunjukkan ekspresi tenang, tangannya menggenggam erat sebuah jarum suntik besar. Ini adalah jarum suntik tanpa label yang mereka temukan di bab 2, yang mengandung sisa eksperimen setelah mengevakuasi Dion dan menyerahkan jasadnya kepada keluarga. Rian dan Lina membuka kotak-kotak kayu tersebut. Di dalamnya terdapat sisa-sisa 8 pasien yang hilang, masing-masing dibungkus kain kafan dengan rapi. Siti telah melakukan ritual penguburan bagi mereka. Teguh menjelaskan bahwa sumur itu dikenal sebagai sumur ketenangan, tempat masyarakat kuno menguburkan orang yang mati secara tragis agar arwahnya tentram. Perawat Siti telah menggunakan sisa kekuatannya untuk menguburkan rekan-rekan korbannya. Dan Dion, yang meninggal karena syok hebat, dihormati sebagai orang ke-9 yang mengungkap kebenaran. Siti menjadikan Dion sebagai bagian dari kisah akhir yang damai. Kebenaran yang paling epik adalah perawat tanpa wajah bukanlah iblis, melainkan penjaga keadilan yang mencari ketenangan. Begitu 9 jasad tersebut dikuburkan dengan layak di pemakaman umum Tayu, semua fenomena paranormal di rumah sakit Tayu berhenti total. Bau sedap malam dan aura mencekam hilang, digantikan oleh kesunyian yang abadi. Rian dan Lina, meskipun hancur karena kehilangan Dion, menutup kanal mereka. Kisah rumah sakit Tayu Pati mereka rekam dan publikasikan sebagai monumen peringatan tentang pengorbanan Dion dan pertarungan melawan kejahatan yang tersembunyi. Mereka berhasil mengungkap kebenaran yang terkubur selama puluhan tahun. Rumah sakit itu dibiarkan berdiri sebagai saksi bisu, sebuah simbol epik dari penderitaan yang akhirnya menemukan pengampunan.